Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu bab 4 gerak dan gaya part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Gerak. Benda bergerak terhadap titik acuan benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Sebagai contoh, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jenis-jenis gerak. 1. Gerak menurut keadaan benda. Yang pertama, gerak nyata ialah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Maksudnya, gerak nyata itu ialah gerak kita melakukan gerakan nyata atau kita benar-benar melakukan pergerakan. Contohnya, ketika kita berlari, kita melakukan gerak secara nyata. Yang kedua, gerak semu. Sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya, ketika kamu naik kendaraan seperti mobil, bis, atau kereta, ketika kita melihat di jendela luar, seolah-olah pohon-pohon itu bergerak. Tetapi sebenarnya yang bergerak itu adalah kita, pohon-pohonnya tetap. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu. Yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama, gerak lurus ialah lintasannya yang berbentuk garis lurus seperti jalan kereta. Kemudian gerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran seperti gerakan kipas atau gerakan jarum jam. Yang ketiga, gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Contohnya gerakan ketika kita melemparkan bola basket atau tolak peluru, atau pergerakan sebuah meriam ya. Jadi gerak melengkung ke atas kemudian turun lagi ke bawah. Itulah yang disebut dengan gerak parabola. Kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Rumus kecepatan ialah V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan meter per sekon, S itu jarak, dan T waktu. Contoh soal, sebuah sepeda motor menempuh jarak 250 meter selama 50 detik. Berapa kecepatan dari sepeda motor tersebut? Diketahui S sama dengan 250 meter, T sama dengan 50 sekon, ditanya V, jawab V sama dengan S per T. V sama dengan 250 per 50, maka diperoleh V atau kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Contoh nomor 2, Agus mengendarai mobil dari kota A menuju kota B melalui jalan tol dengan kecepatan 100 meter per sekon selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh Agus? Diketahui V sama dengan 100 meter per sekon, T sama dengan 2 jam. Karena satuan waktu itu harus sekon atau detik, maka kita harus mengubah jam jadi detik, yaitu 2 kali 60 kali 60, maka diperoleh waktu atau T sama dengan 7200 sekon. Ditanya S, jawab V sama dengan S per T.
Nah, dengan menggunakan bantuan segitiga ajaib, kita memperoleh S sama dengan V kali T. S sama dengan 100 kali 7.200, maka diperoleh S sebesar 720 meter atau S sama dengan 720 km. Benar semua. Percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Rumus percepatan A sama dengan delta V per delta T, di mana A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, delta V perubahan kecepatan, dan delta T perubahan waktu. Contoh soal, mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. 5 detik kemudian, kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon, V1 sama dengan 15 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Ditanya A, jawab A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan V1 min V0 per delta T. A sama dengan 15 kurangi 10 per 5, maka A sama dengan 5 per 5 atau percepatannya sebesar 1 meter per sekon kuadrat. GLB dan GLBB. GLB, gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, salah satu syarat disebut GLB ialah bendanya harus bergerak lurus. Kalau ada suatu benda yang bergerak melingkar, walau dengan kecepatan konstan, itu bukan termasuk GLB. Rumus GLB sama dengan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Nah, untuk grafik GLB bisa kalian lihat seperti berikut. Kemudian ticker timer untuk GLB ialah jaraknya sama ya, karena kecepatannya sama maka jarak antar titik-titiknya sama. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur. Jenis GLBB ada dua macam, yaitu 1. GLBB dipercepat, kecepatannya meningkat secara konstan. Yang kedua, GLBB diperlambat, kecepatannya menurun secara konstan bahkan hingga berhenti. Grafik GLBB dipercepat dapat kalian lihat seperti berikut. Kemudian untuk ticker timer GLBB dipercepat, karena semakin lama kecepatannya semakin tinggi, maka jarak antar titik-titiknya semakin renggang. Untuk grafik GLBB diperlambat, gambarnya bisa kalian lihat seperti berikut. Kemudian untuk ticker timer GLBB diperlambat, karena kecepatannya semakin lama semakin rendah, maka jarak antar titiknya semakin rapat. Rumus-rumus GLBB ada 3, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, VT sama dengan V0 plus minus AT, dan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, dimana VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, S jarak, dan T adalah waktu. Di sini rumusnya saya pakai plus minus ya, karena rumus ini berlaku untuk GLBB dipercepat maupun GLBB diperlambat. Nah, ketika di dalam soal ialah GLBB dipercepat, maka kita hanya menggunakan tanda plus saja, minusnya tidak usah. Dan ketika di soal GLBB diperlambat, kita memakai
minus ya, plusnya dibuang. Jadi tanda plus minus tersebut pada rumus itu tidak dipakai semuanya, hanya salah satu saja. Plus saja untuk dipercepat atau minus saja untuk diperlambat. Agar lebih jelas, mari kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal nomor 1. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon, A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan 8 sekon. Ditanya VT. Jawab, karena pada soal ini dipercepat, maka kita menggunakan tanda plus, sehingga VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan 0 plus 4 kali 8, maka diperoleh VT ialah 32 meter per sekon. Soal nomor 2. Pada awalnya, Pak Tarno mengendarai motor dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Tiba-tiba motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 20 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti? Diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon, VT karena pada soal direm sampai berhenti, maka VT sama dengan 0 meter per sekon. A sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Ditanya S. Jawab, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, karena soalnya ini diperlambat, maka kita menggunakan minus. 0 kuadrat sama dengan 40 kuadrat min 2 kali 20 kali S. 0 sama dengan 1600 min 40S. Nah, kemudian yang 40S itu kita pindah ruas, yang tadinya minus menjadi positif. Akhirnya 40S sama dengan 1600, S sama dengan 1600 bagi 40, maka diperoleh S atau jaraknya sebesar 40 meter. Soal nomor 3. Sebuah mobil yang mula-mula diam lalu bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon, dan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ditanya S. Jawab, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena di soal ini dipercepat, maka kita menggunakan tanda plus. S sama dengan 0 kali 5 plus setengah kali 4 kali 5 kuadrat, maka S sama dengan setengah kali 4 kali 25. S atau jaraknya ialah 50 meter. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.